Haleluya. Shalom Jemaat GBI Anugerah Kreasi 2. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yes. Mari sama-sama kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebab kita percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mari sama-sama kita puji Dia dengan penuh sukacita. Mari menari. Daud menari, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari sama-sama angkat puji dari awal. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita.
Bapak, Ibu, dan kita semua keluarga demi keluarga tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik lebih-lebih lagi untuk Tuhan kita. Dan firman yang nyatakan di pagi hari ini di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka hati kita, sebab kita percaya Tuhan kita punya kuasa jauh melebihi segalanya. Mari berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada kita semua untuk berdoa, bersaat teduh sejenak di hadapannya. Mari minta ampun, lepaskan pengampunan, minta perkenanannya. Mari rendahkan hati kita. Yesus. Ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam setiap keadaan, Tuhan izinkan kami untuk tetap menyembah dan memuji Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami, di dalam keluarga kami, di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan penyembahan yang terbaik. Semuanya hanya bagi Tuhan. Biar yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan, perkenankan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini. Hanya dalam satu nama yang besar, nama yang penuh kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kami punya Allah yang memiliki kuasa tak terbatas. Kami punya Yesus yang ajaib. Hanya Engkau harapan kami.
ini oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu juga boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Bertumbuh, berakar, sehingga kami boleh menjadi dampak dan berkat dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, pengurapan Tuhan lebih lagi turun atas hamba-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman dan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya oleh kuasa Tuhan yang besar. Mari dengan semangat sama-sama nyatakan, amin. Yes. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang hari ini akan saya bagikan buat saudara di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12.
Suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Hanya satu ayat saja saudara. Mari kita baca di dalam suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kita nanti akan belajar bagaimana Tuhan menyingkapkan satu firman ini kepada kita semua saudara. Kita akan belajar yang pertama tentang bagaimana kita bersukacita, bagaimana kita memiliki pengharapan, bagaimana kita harus sabar, dan bagaimana kita bertahan dalam kesesakan, dan kita bertekun dan berdoa. Ada 6 poin yang pagi ini dalam suratan pasal 12 ayat yang ke-12. Suratan Roma pasal 12 ayat yang 12 saudara. Ada 6 poin yang pagi ini Tuhan singkapkan buat kita semua untuk kita belajar dengan baik. Oke saudara, yang pertama saudara, dalam suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah. Saudara, bersukacitalah. Tuhan membuat kita bersukacita. Tuhan ingin kita bersukacita dalam segala keadaan saudara. Nah saudara, sukacita itu berasal dari Tuhan. Sukacita itu bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itu saudara, sukacita itu lahir oleh karena dari Roh Kudus. Saudara, dari dalam hati kita, dari hidup kita keluar sukacita. Sukacita itu tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam itu keluar, saudara. Nah, sukacita itu, saudara, ya kita bergembira. Dalam kondisi seperti ini, situasi keadaan seperti ini, pandemi mungkin masih berjalan di bulan Mei. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, kita bersukacita. Senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan di luar tidak mendukung kita, sekalipun keadaan di luar mungkin membuat kita ada rasa khawatir, rasa cemas, ketakutan, kepanikan, ketidaknyamanan, ya kita bersukacita. Wah, enggak gampang untuk bersukacita di saat-saat seperti ini. Benar, memang tidak mudah saudara di saat-saat seperti ini untuk bersukacita. Tetapi percayalah, apa yang Tuhan mau pagi ini untuk kita lakukan, yaitu kita bersukacita, kita bergembira. Amin. Nah saudara, bersukacita itu dari dalam keluar. Bagaimana kita bisa bersukacita? Minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk diberikan namanya roh sukacita, supaya kita bisa bergembira menghadapi situasi, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi ya bisnis, menghadapi pekerjaan kita hari-hari ini. Kita terus tetap bersukacita sekalipun itu tidak mudah. Tapi saya percaya ketika kita mendengar firman ini, saudara dan saya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita dapat bersukacita. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, jangan mikirin kesedihan, jangan mikirin kekhawatiran, jangan mikirin segala sesuatu yang menakutkan. Tapi mulai hari ini
dari hati kita, dari dalam hati kita, minta Tuhan, Tuhan berikan aku roh sukacita, supaya aku dapat bergembira menghadapi situasi ini, menghadapi tantangan ini, menghadapi pergumulan ini, menghadapi problem-problem kehidupan. Amin. Saya percaya kalau saya dan saudara bersukacita, hidup ini rasanya enjoy, hidup ini rasanya bisa kita nikmati dengan baik. Amin. Nah saudara, itu bersukacita, yaitu bergembira, ya, ndak usah mikirin sakit, ndak usah mikirin kerjaan, ndak usah mikirin tekanan, ndak usah mikirin kewajiban-kewajiban bank yang harus dibayar, ndak usah mikirin bagaimana nantinya kehidupan kita. Bersukacita sajalah sama Tuhan. Tuhan, aku mau bersukacita. Sebab kalau kita bersukacita, maka ada kegembiraan. Nah, kegembiraan ini yang membuat kita menjadi sehat, menjadi umur panjang, menjadi kita semakin hari semakin bergairah mengikut Tuhan. Amin. Nah saudara, itu yang pertama. Nah yang kedua saudara, dikatakan apa? Pengharapan saudara. Dalam pengharapan, dalam situasi kondisi seperti ini saudara, kita tidak dapat mengharapkan kepada manusia. Kita tidak dapat mengharapkan pada pekerjaan kita. Kita tidak dapat mengharapkan pada bisnis kita. Sebab apa saudara? Di hari-hari seperti ini, semua kegiatan-kegiatan itu mulai mengalami penurunan, mulai mengalami kemerosotan. Oleh sebab itu, pagi ini bagaimana kita ini bisa memiliki pengharapan? Nah saudara, janganlah kita mengharap pada manusia, janganlah mengharap pada pekerjaan kita, usaha kita, apapun saudara pengharapan itu. Tapi percayalah, pengharapan itu saudara adalah bebas dari rasa takut. Jadi pengharapan itu bebas dari rasa takut. Kalau kita masih ada takut, masih ada khawatir, masih ada cemas, masih ada sesuatu yang membuat hati kita ragu, ada ketakutan, ada kekhawatiran, berarti saudara dan saya belum memiliki pengharapan. Tapi percayalah pagi ini, pengharapan itu adalah bebas dari rasa takut. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bebaskan rasa takutmu, bebaskan rasa khawatirmu, bebaskan rasa sakitmu, bebaskan rasa terpurukmu, dan ambil satu sikap, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam pengharapan itu saudara? Kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, pengharapan itu adalah apa saudara? Sahu yang kuat saudara. Oleh sebab itu, pengharapan itu adalah sahu yang kuat. Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, mari kita coba lihat ayatnya saudara, tentang sahu yang kuat saudara. Nah, ini saya mau buka Alkitab kita. Di dalam pengharapan itu adalah sahu yang kuat. Kita temukan saudara, sahu yang kuat. Iya, Ibrani pasal 6 ayat 19. Di dalam Ibrani 6 pasal 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah saudara, pengharapan itu yang dikatakan dalam Ibrani 6 pasal 19 dikatakan, pengharapan yang kuat
pengharapan adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kalau kita belajar tentang sau atau jangkar, saudara, seberapa besar kapal itu, sebesar beratnya kapal itu, ketika dia berlabuh di pantai atau di satu dermaga, kalau saunya oleh nakoda itu tidak diturunkan sampai ke dasar laut, perahu atau kapal sebesar apapun, seberat apapun, itu bisa dibawa ke tengah oleh karena ombak dan angin. Tapi bagaimana supaya perahu atau kapal yang besar, yang beratnya mungkin ada 200 ton atau 300 ton, dia bisa tetap berada di dermaga sekalipun ombak bergelombang, sekalipun angin bertiup dengan kencang. Ketika nakoda itu menurunkan sau adalah jangkar ke dasar laut, dan kapal itu memang benar, kapal itu mengikuti gerak gelombang, mengikuti gerak gelombang air, tapi dia tidak jauh dari dermaga, dia tetap di sekitar dermaga. Nah saudara, sau itu kecil, lebih besar daripada kapal, lebih berat daripada kapal. Artinya saudara, pelajaran yang kita petik pagi ini, sekalipun masalahmu besar, sekalipun pergumulanmu berat, sekalipun tantanganmu itu sukar, tapi percayalah pagi ini, ketika sau itu adalah Yesus yang kau labuhkan di dasar hidupmu yang paling dalam, di dalam hatimu yang paling dalam, sekalipun gelombang itu besar, sekalipun badai sekalipun itu besar, kehidupanmu boleh mengikuti gelombang tadi, tetapi engkau tidak akan terhempas, engkau tidak akan terhilang dari Yesus. Belajar dari kapal tadi, sebesar apapun kapal itu, tapi kalau tidak ada sau yang dilabuhkan sampai ke dasar laut, angin, badai akan membawa dia ke tengah laut, dan kapal itu akan hilang. Demikian hidup kita saudara. Pagi ini saudara, bagaimana kita bisa bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa kesesakan saudara, yaitu miliki Yesus di dalam hidup saudara, miliki Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, supaya Yesus itu adalah kekuatan kita. Seperti sau yang kecil, kalau dia ada dalam hidup saudara, seberapa besar masalah saudara, seberapa berat masalah kita, Tuhan tetap menolong kita, dan kita tetap bisa mengikuti gerak gelombang, dan kita tidak akan terhempas dan hilang. Amin saudara. Oleh sebab itu, kata pengharapan adalah bebas dari rasa takut saudara. Baik, mari kita belajar dari ayat yang ketiga saudara. Maksudnya poin yang ketiga, yaitu dikatakan dalam suratan Roma pasal 12 ayat 12, yaitu tentang apa? Sabarlah saudara. Saudara, apa artinya sabar? Sabar itu adalah dia sanggup memikul, menahan, atau dia bertahan. Sabar itu memikul, menahan, dan dia bertahan. Itu orang sabar. Nah saudara,
dalam kondisi seperti ini, kita mesti bersabar. Kita berani untuk tetap bersabar, memikul, menahan, dan tahan terhadap situasi dan kondisi apapun. Nah saudara, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, ketika masalah itu datang, keadaan yang tidak mendukung kita, firman Tuhan mengajar kepada kita, bersabarlah saudara. Nah saudara, dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 saudara, apa yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32? Mari kita buka di Alkitab kita, bicara tentang Amsal saudara. Apa yang dikatakan Amsal 16 ayat yang ke-32? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, Amsal memberitahu kepada kita, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa Amsal berkata demikian saudara? Kenapa orang sabar itu kok bisa melebihi seorang pahlawan? Kita tahu saudara, seorang pahlawan itu disebut pahlawan ketika dia berhasil berjuang sesuatu. Contoh, kita mengenal ada pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan. Nah, dia berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, maka orang-orang tadi yang berjuang disebut dengan pahlawan. Begitu besar jasanya pahlawan, begitu besarnya perjuangannya, begitu beratnya perjuangannya seorang pahlawan. Tetapi Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Luar biasa. Firman Tuhan mengajar pada kita saudara, sabar itu memikul, sabar itu menahan, sabar itu tahan. Saudara jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan izinkan kehidupan saudara ngalami keterpurukan, ngalami tantangan, ngalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup saudara, belajar dari Amsal, belajar dari suratan Roma 12 ayat 12, bersabarlah. Ketika kita bisa sabar, maka Amsal 16 dia mengatakan buat kita, kita ini lebih dari seorang pahlawan saudara. Kenapa? Karena saudara berjuang, saudara dapat memikul, saudara dapat menahan, saudara dapat bertahan dalam segala pencobaan, segala keterpurukan, segala pergumulan kita, segala tantangan, mungkin segala sakit penyakit. Kita dapat bersabar. Artinya sabar itu bukan pasrah kepada nasib, tapi sabar itu adalah satu tindakan iman kita, satu tindakan yang diajar oleh Alkitab dalam Amsal itu tadi, bahwa kita itu lebih dari seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu orang yang bisa menguasai diri. Amin. Orang yang sabar itu bisa menguasai diri. Kondisi apapun saudara, saudara tidak perlu panik, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas. Belajarlah untuk menguasai diri. Ketika kita Tuhan berikan penguasaan diri buat kita, maka Alkitab mengatakan bahwa kita lebih dari orang yang merebut kota. Amin. Nah saudara, poin berikutnya adalah bicara tentang kesesakan saudara. Apa artinya kesesakan saudara? Kesesakan itu penderitaan.
Kesesakan itu penindasan. Kesesakan itu cemas. Kesesakan itu dibebani. Dan kesesakan itu kesukaran, saudara. Nah, hari-hari ini mungkin kita ngalami penderitaan. Ya. Penderitaan yang kita alami, penindasan, cemas, dibebani, ada satu kesukaran. Saudara, di saat-saat ini gereja-gereja belum boleh beribadah, masih ibadah online, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam media sosial, baik media cetak, kita melihat bagaimana ketika orang percaya beribadah di rumah, dia ngalami keadaan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang bukan dari seiman kita, orang-orang yang di luar sana memasuki wilayah pribadi kita, memasuki rumah kita, membuat kita ngalami satu penderitaan, membuat kita merasa ada satu dibebani, ada kesukaran. Tapi percayalah saudara, biarkan itu semua boleh Tuhan lewati dalam hidup kita. Saudara, saya percaya kesesakan penderitaan yang kita alami hari ini itu tidak melebihi dari kemampuan kita, tidak melebihi dari kekuatan kita. Tapi baiklah kita mau belajar, saudara. Dalam kondisi seperti ini, semua orang, kebanyakan orang mengalami penderitaan, mengalami penindasan, mengalami kecemasan, mengalami merasa dibebani, mengalami kesukaran. Tapi Tuhan ingatkan buat kita, saudara, kita terus mengandalkan Tuhan. Ya sekalipun itu terjadi, saudara. Saya percaya saudara, Tuhan memberikan kekuatan ketika jemaat mengalami kesesakan, penindasan, penderitaan. Nah saudara, poin yang kelima, bicara apa saudara? Bertekunlah saudara. Nah apa maksudnya bertekun saudara? Bertekun itu melekat. Bertekun itu dilekatkan. Bertekun itu konstan. Bertekun itu terus menerus. Nah saudara, di kondisi ini kenapa Tuhan mengajar kita untuk kita disuruh bertekun? Dalam suratan Roma 12 ayat 12, bertekunlah. Saudara, bertekun itu melekat. Kita melekat kepada siapa? Melekat kepada Tuhan Yesus. Kita dilekatkan kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang bertekun itu dia ngelekat. Orang bertekun itu setia. Orang bertekun itu konstan. Tetap. Terus menerus. Jadi kalau kita udah ngikut Yesus, sekalipun penderitaan, sekalipun kita ngalami tekanan, sekalipun kita ngalami sakit penyakit, sekalipun kita ngalami kesukaran, sekalipun kita ngalami hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita, kita tetap konstan mengikut Tuhan Yesus. Amin. Tetap melekat kepada Tuhan, tetap dilekatkan kepada Tuhan. Itu namanya bertekun. Saudara, jangan sampai dalam kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, penderitaan itu ada dalam hidup kita, kesukaran, kesesakan, kita tidak mau bertekun kepada Tuhan. Malah kita cari yang lain, itu tidak bertekun. Tapi saya percaya, jemaat Tuhan pagi ini, saudara diberikan roh ketekunan oleh Tuhan, supaya saudara dapat bertekun. Amin. Nah saudara, ketekunan itu adalah apa saudara? Dia disebut to continue all the time in a place. Itu ketekunan. Jadi begini saudara, anjuran pemerintah tentang PSBB,
Saudara disuruh tinggal di satu tempat, di rumah saudara, di lingkungan saudara, di satu area perumahan saudara. Nah, namanya bertekun itu apa? To continue all the time. Ya, tetap ya setiap waktu ada di keadaan itu. Di satu tempat, di rumah kita, di lingkungan kita. Ya kita jangan beranjak pergi keluar. Wah, di sini nggak aman. Di sini tidak kondusif. Nah, saudara pindah, itu tidak bertekun. Saudara saat ini dimanapun saudara berada, saudara ditempatkan Tuhan. Percayalah, kalau engkau tetap berada di satu tempat, di satu daerah, saudara, itu disebut dengan bertekun. Saya ulangi lagi, kata bertekun adalah saudara tetap tinggal di satu tempat, di setiap waktu. Dan jangan berpindah kalau Tuhan gak suruh pindah. Amin. Nah, yang terakhir saudara, doa. Nah saudara, definisi doa yang sangat umum adalah yaitu komunikasi dengan Tuhan. Ya benar, itu doa. Tapi baiklah kita mau belajar saudara. Dari sisi yang lain dikatakan doa itu apa sih? Ya, doa itu adalah satu permohonan yang kita naikkan tapi dialamatkan, ditujukan kepada Tuhan, itu doa. Saya ulangi lagi saudara. Jadi orang yang berdoa itu ada satu tujuannya, ada satu alamat yang ditujukan, yaitu kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ada banyak orang berdoa, tapi tidak nujunya kepada Tuhan Yesus. Nujunya kepada yang lain, itu tidak berdoa saudara. Jadi doa itu ditujukan kepada Tuhan. Itu berdoa. Nah saudara, apa artinya doa lagi saudara? Di dalam doa itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saudara dikatakan doa itu. Yaitu menyatakan, mengutarakan, mengungkapkan, memperlihatkan. Saudara kalau berdoa begini, Tuhan Yesus, aku menyatakan ini, aku sakit nih Tuhan. Tolong sembuhkan. Sembuhkan aku Tuhan, aku nih sakit. Nah itu saudara sudah menyatakan kepada Tuhan bahwa saudara sakit. Saudara sudah mengutarakan kepada Tuhan, Tuhan aku sakit. Aku butuh pertolonganmu, sembuhkan aku Tuhan. Saudara sedang memperlihatkan kepada Tuhan, Tuhan ini loh aku sakit. Ini aku sakit nih Tuhan. Tolong Tuhan aku. Nah itu doa saudara. Jadi doa itu simpel. Ketika saudara mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, Tuhan di saat seperti ini bisnisku sedang terjun bebas, omsetku sedang terjun bebas. Ini Tuhan tolong aku. Saudara sudah menyatakan, ini loh Tuhan. Mengutarakan kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan, memperlihatkan kepada Tuhan, ini loh Tuhan kondisiku saat ini. Tolonglah Tuhan. Nah saudara, doa itu kayak gitu. Simple doa itu. Tidak usah berbelit-belit. Tidak usah terlalu muluk-muluk bahasanya. Yang sederhana, Tuhan ini aku sakit. Aku saat ini ada di rumah sakit Tuhan. Aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Amin. Nah saudara, doa itu adalah sebuah disebut satu jalur yang cepat namun percaya, punya akses kepada Tuhan. Jadi doa itu begini saudara, saya artikan. Ada satu yang cepat, kita percaya ada pintu masuk kepada Tuhan, itu doa. Jadi saudara kalau doa itu percayalah. Begitu saudara doa begini, Tuhan aku ini sakit. Aku mengalami kesukaran, aku mengalami kesesakan, aku mengalami penindasan. Ketika saudara mengungkapkan itu langsung ekspres masuk ke pintu masuknya Tuhan.
ada akses kepada Tuhan. Dia langsung dengar doa kita. Amin. Tapi masalah jawabnya, masalah mengabulkannya itu urusannya Tuhan. Amin. Nah saudara, renungan pagi ini dalam suratan Roma pasal 12 ayat 12 ada 6 poin saudara. Yaitu bersukacita, pengharapan, sabar, kesesakan, bertekun, dan doa. Nah saudara, pagi ini biarkan renungan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Hamba-Mu menyampaikan dalam suratan Roma 12 ayat 12 yang mengajarkan kami untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dan kami akan terus bertahan dalam ketekunan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, hari ini, pagi ini, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesesakan, kesulitan, Tuhan mari Engkau hadir dalam hidup mereka. Jamah Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Tolonglah mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Oleh biru-biru darah Yesus Tuhan sembuhkan. Yang mengalami keterpurukan dalam bisnis Tuhan, keuangan, Tuhan berikan mereka kelegaan. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 31 Mei 2020. Shalom, saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati pelayanan dan rumah tangga pekerjaannya. 1. Ibadah raya pukul 9 WIB hari Minggu. Ibadah Grow Generation pukul 12 hari Minggu. Ibadah Youth dan GC pukul 19 WIB hari Sabtu. Disaksikan semua ibadah di channel YouTube. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah jaga kesehatan. Selalu pakai masker kemanapun kita pergi sesuai dengan himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat agar tetap mengadakan persembahan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja kita. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank BCA cabang Cikarang, nomor rekening 522-143-7773 atas nama GBI Gria Asri 2, atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja kita, Ibu Resmina Simarmata atau Nyonya Gultom. Puji Tuhan, gereja kita dapat ambil bagian dalam bakti sosial bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun bulan Mei ini. Sekian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita yang terbaik. Mari sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami berkenan dan senangkan hati-Mu. Bahkan firman yang sudah ditaburkan, kami boleh praktekkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan memberikan, bagi yang belum bisa memberikan Tuhan juga berkati melimpah. Terima kasih Tuhan, kami siap berikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Gembala
bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk menteri yang ada, untuk pemimpin-pemimpin negara dari yang paling atas hingga RT RW setempat. Tuhan menolong, berikan roh kebijaksanaan, berikan roh tanggung jawab Tuhan untuk memimpin Tuhan negara Indonesia. Bahkan mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami akan hidup damai sejahtera melalui mereka Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang diaturnya Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh tunduk Tuhan, karena kami tahu pemerintah itu adalah wakilmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka boleh disiplin, mereka boleh mengikuti aturan pemerintah Tuhan, supaya Tuhan COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi Indonesia. Terlebih juga Tuhan di lingkungan kami, kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong jauhkan kami Tuhan, bebaskan kami dari virus ini Tuhan, dari COVID-19 ini. Kami percaya khususnya jemaat Nugri Asri Tuhan, mereka boleh keadaan sehat dan semakin sehat Tuhan, karena Tuhan kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dimanapun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mungkin mereka mengalami hal yang sama seperti yang kami alami saat ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau menolong mereka Tuhan, siapapun mereka Tuhan, baik anak-anak Tuhan, Tuhan semuanya Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebelum kita akhiri doa kita akan berdoa bersama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.